فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam masalah dosa besar. Apakah berlaku dosa besar di sisi ahli sunnah dikafirkan? Indahnya Muhammad tidak dikafirkan, kecuali dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Ini bukan pembahasan kita. Yang kita maksud dosa besar di sini adalah dosa besar di bawah kesyirikan dan kekufuran. Nah, ahli sunnah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, kecuali apabila dia meyakini halalnya dosa tersebut. Yang diistilahkan dengan al-istihlal. Adapun yang tidak seperti itu, maka pelakunya dikatakan apa? Mukmin yang imannya kurang. Dia masih dikatakan beriman, tapi imannya tidak sempurna dan dihukumi fasik dikarenakan dosa-dosanya. Yang menyelisih prinsip ini siapa Abdullah dari firqah-firqah yang ada? Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, keduanya meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Cuman bedanya tentang hukum di dunia. Bagaimana bedanya? Indak ya Jabir. Kalau orang Khawarij menghukumi pelaku dosa besar kafir di dunia, sedangkan Mu'tazilah mereka meyakini pelaku dosa besar keluar dari keimanan tapi tidak dikatakan kafir. Terus apa istilahnya? Istilah mereka apa? Akbar. Mereka punya istilah khusus, istilah mubtada'. Apa itu Mujahid? Nah, fil manzilah bainal manzilatain. Ini istilahnya Mu'tazil. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Dan termasuk di antara sunnah
yang wajib kita junjung tinggi, yaitu tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwala terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, wa dzikru mahasinihim, serta menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kita sebutkan kebaikan para sahabat kepada generasi ini, generasi-generasi yang datang belakangan, kepada anak-anak didik kita, agar tahu jasa-jasa besar para sahabat. Wa tarahum alaihim, dan mendoakan rahmat untuk mereka. Wa i'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan para sahabat. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengetahui bahwasanya mereka lebih dahulu di atas keimanan dan kebaikan, sehingga mereka memiliki keutamaan dibandingkan kita yang datang belakangan. Nah, pada kalimat ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala memaparkan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan huququs sahabah radhiyallahu anhum, hak-haknya para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Qala Allah ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surat Al-Hasyr. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu generasi setelah para sahabat, prinsip yang benar yaitu mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas keimanan. Mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa yang dimaksud wahai? Para sahabat. Sifat mereka apa? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka ini keras terhadap orang kafir. Makanya antum jangan memisahkan diri, bisa kemakan serigala. Ternyata musafir. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat, sifatnya apa? Asyidda' 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, bukan malah lembek, bukan malah berlemah lembut kepada orang-orang kafir, tapi keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Rahama'u bainahum, dan terhadap sesama mereka memiliki sifat rahmah, saling menyayangi dengan sesama kaum muslimin. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala fi syarhi huququs sahabah radhiyallahu anhum. Siapa yang disebut dengan sahabat? Indak ya Abdurrahman. Sahabat itu siapa? Yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan, walaupun di sela-sela kehidupannya pernah mengalami kemurtadan. Seperti siapa? Contohnya, zikri.
Nah, maksudnya contoh sahabat yang pernah mengalami kemurtadan siapa? Hudzaifah. Al-Ash'ath ibn Qais. Baik, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman wa in takhallalathu riddah. Ini sahabat. Qala li sahabati radhiyallahu anhum fadlun 'azimun 'ala hadhihi al-ummah haitsu qamu bi nusratillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Bagi para sahabat ada keutamaan yang agung terhadap umat ini. Mereka memiliki jasa besar terhadap umat. Maka sepantasnya kita umat Islam memuliakan para sahabat. Haitsu qamu bi nusratillahi wa rasulih, di mana mereka menegakkan dan mengupayakan untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya. Mereka yang rela untuk menumpahkan darahnya demi tegaknya kalimah Allah dan tersebarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad fi sabilillah, dan mereka lah orang-orang yang menegakkan jihad fi sabilillah, baik dengan harta mereka maupun jiwa mereka. Orang-orang yang hidupnya akhwan, cita-cita terbesarnya ya untuk menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah dan mati di jalan Allah. Wa hifdzi dinillahi bihifdzi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang menjaga agama Allah dengan menjaga kitabnya, menjaga Al-Quran dengan menghafalnya, dengan membukukannya di masa para sahabat sehingga sampai kepada kita, di mana umat yang belakangan banyak yang tidak mampu untuk menghafal Al-Quran. Maka ini juga padanya akan dorongan bagi kita dan penambah semangat bagi kita dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena seorang yang menghafal Al-Quran memiliki andil besar dalam apa? Penjagaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabnya. Dia ikut menjaga, memiliki andil besar dalam menjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia menghafalnya. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jugalah yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jaga, mereka hafal dan mereka sampaikan. Coba kalau para sahabat malas-malas untuk menyampaikan hadis Nabi, tidak akan sampai kepada kita. Tapi mereka kaum yang memiliki semangat yang sangat kuat untuk menyampaikan setiap kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengar, sehingga sampai kepada umat yang datang belakangan. Jazahumullahu khair. Nah, dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, penjagaannya tersebut ilman wa amalan wa ta'liman. Penjagaan Alkitab dan Sunnah dengan tiga bentuk ini. Secara keilmuan, karena tidak bisa menjaga tanpa apa sisi keilmiahan ini. Secara keilmuan dengan menghafalnya, mempelajari maknanya. Wa amalan, dan secara pengamalan. Karena apa? Penjagaan ilmu kalau tidak diamalkan ya hilang. Kemudian wa ta'liman, dan pengajaran, diajarkan kepada generasi setelahnya dan generasi setelahnya, terus berantai ilmu itu. Hatta ballaghuhu al-ummata naqiyan tariya, sehingga mereka menyampaikan Alkitab dan Sunnah tersebut kepada umat ini dalam keadaan murni dan segar.
naqiyan tariyan. Naqiyan itu murni, tidak mereka tambah-tambahi, tidak mereka kotori dengan hawa nafsu, tidak mereka kotori dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Naqi, murni mereka sampaikan kepada umat sebagaimana mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariyan dalam keadaan segar. Karena apa? Sebagaimana seakan-akan seorang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa besar para sahabat. Waqad athnallahu alaihim fi kitabihi a'dhama thana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat di dalam kitabnya dengan seagung-agung pujian. Haitsu yaqulu fi suratil Fath, di mana Allah katakan dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Ini pujian untuk para sahabat. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim, asyidda'u 'alal kufar, orang-orang yang keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tidak lembek, tidak lemah di hadapan orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, bersikap lemah lembut, kasih sayang terhadap sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ini tazkiyah dari Allah tentang bersihnya niatan-niatan para sahabat dalam ibadah mereka. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, menunjukkan benarnya mereka dalam prinsip wala wal bara. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, menunjukkan benarnya mereka dalam ibadah. Mereka orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah semata-mata mengharapkan keutamaan dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Nah, ada athar sujud terlihat pada wajah-wajah orang yang menunaikannya. Bukan maksudnya bekas sujud itu adalah hitam yang ada di jidat, nah, atau di hidung, bukan. Nah, tapi apa? Nampak, bercahaya. Orang yang sholat dengan yang tidak sholat terlihat dari wajahnya. Dari sisi apa? Cahaya yang ada di wajah. Di dunia saja seseorang yang memiliki firasah, memiliki pandangan jeli akan melihat bedanya. Oh, ini orang sholat, ini orang tidak sholat. Adapun hitam pada jidat itu bukan menjadi penentu, karena sesuai dengan kulit masing-masing. Ada orang yang kulitnya sensitif, namanya orang sujud, ya wajib untuk apa? Jidatnya menyentuh ke tempat sujud. Dengan gesekan yang sering, maka akan menjadikan tanda di situ terkadang hitam, terkadang seperti kapal. Tapi pada sebagian orang yang kulitnya kuat, tidak memiliki bekas yang nampak, sehingga itu bukan kriteria pokok. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, jadi athar sujud yang ada pada wajah-wajah mereka berupa apa? Berupa cerahnya wajah mereka. Nah, makanya dikatakan oleh Imam As-Sa'di hatta istanarat. Nah, sampai apa? Wajah-wajah mereka seperti apa? Bercahaya. Dzalika mathaluhum fil Taurat. Dan itu permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Ya, permisalan yaitu maksudnya sifat-sifat di sini. Sifat-sifat disebutkan dalam Taurat dan sifat-sifat disebutkan dalam Injil.
Nah, jadi telah disifati di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Baik. Wa hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamatahum haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Karena besarnya jasa para sahabat dan kemuliaan kedudukan mereka di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kemuliaan mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabat. Kita dilarang mencaci maki para sahabat. Fa walladzi nafsi bi yadihi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, muttafaqun alaih. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal Uhud berupa emas, kira-kira berapa kilo, Jabir? Allah alam, tidak terhitung besarnya. Gunung Uhud, gunung batu besar, bukan hanya kilo tapi bertonton emas. Seorang berinfak dengan apa? Sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini infak yang begitu besar, seandainya ada infak yang begitu besar, tidak akan mencapai nilai 1 mud infak para sahabat, atau bahkan setengah mud infak para sahabat. Lihat, kenapa? Karena besarnya keimanan mereka, ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Dan juga menunjukkan bahwasanya nilai amalan seseorang ikhwan di antara yang menjadi penentu adalah apa? Adalah lurusnya iman, bukan hanya sekedar banyaknya yang diinfakkan, tapi apa? Benarnya hati dan keikhlasan hati. Hadits muttafaqun alaih. Kemudian di sini disebutkan beberapa hak, fa huququhum 'alal ummati min a'dhamil huquq, falahum 'alal ummah mahabbatuhum bil qalbi. Sehingga hak-hak para sahabat itu terhadap umat ini termasuk di antara hak yang paling besar, memiliki apa? Hak yang sangat besar terhadap umat. Di antara haknya yang pertama mahabbatuhum bil qalbi, kita harus mencintai mereka dengan hati. Wa tsana'u 'alaihim bil lisan, dan memuji mereka dengan lisan, bima asdauhu minal ma'rufi wal ihsan, disebabkan apa yang telah mereka persembahkan berupa kebaikan-kebaikan dan perbuatan kebajikan. Baik, berarti apa? Intinya hak yang pertama, kita wajib mencintai para sahabat dengan hati kita dan memuji mereka dengan lisan kita. Hak yang kedua, at-tarahum 'alaihim wal istighfaru lahum, mendoakan rahmat dan ampunan untuk para sahabat. Ini hak yang kedua, mendoakan ampunan dan rahmat. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk perwujudan perkataan Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sifat orang yang datang setelah para sahabat yang dipuji, yaitu sifatnya apa? Mendoakan para sahabat untuk diberi ampunan. Yang ketiga, al-kaffu an masawi'ihim allati in sadarat an ahadin minhum fahiya qalilatun binisbah lima lahum minal mahasin wal fadail. Yang penting, yang ketiga ini diingat-ingat, yaitu apa? Menahan diri dari membicarakan keburukan-keburukan mereka yang muncul dari salah satu individu para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat juga manusia, kan? Mereka apa? Mengalami kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, tapi kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan apa yang ada pada mereka berupa kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Wa rubbama takunu sadiratan an ijtihadin mawfurin wa amalin ma'dzurin, dan bahkan terkadang
suatu yang keliru tersebut munculnya apa? Karena suatu ijtihad, bukan hawa nafsu, dan ini kita yang harus meyakininya. Bahwasanya apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu apa? Terjadi karena suatu ijtihad. Dan namanya mujtahid, ada yang benar, ada yang keliru. Seperti pada fitnah-fitnah yang terjadi setelah peristiwa terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, adanya perang Jamal, adanya perang Siffin. Kita wajib menahan diri dari membicarakan para sahabat dan berburuk sangka pada para sahabat atau mencela salah seorang sahabat. Tapi kita katakan para sahabat dalam masalah ini mereka adalah mujtahid, ahli ijtihad yang diberi ampunan ketika keliru dan mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya dan mendapatkan 2 pahala ketika ijtihadnya benar. Atau amalin ma'dzurin, melakukan suatu amalan yang telah diberi udzur. Diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi al-hadits, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ini diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, 3 hak pokok para sahabat diingat-ingat, mencintai dan memuji mereka. Yang kedua, mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka. Atau juga apa? Maksud di dalamnya taraddi, mendoakan keridhaan. Ini masuk dalam hak yang kedua. Intinya mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mencakup tarahum, istighfar dan taraddi. Dan yang ketiga, menahan diri dari membicarakan keburukan-keburukan mereka. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.